Ratri Anindya Jati merupakan pasien nomor 3 yang terinfeksi virus corona baru atau COVID-19 di Indonesia. Ratri dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Jakarta bersama ibu dan adiknya yang merupakan pasien nomor 1 dan 2. Ratri Anindya Jati terinfeksi pada awal Maret 2020 lalu. Bersama dengan ibu dan adiknya, mereka adalah 3 pasien pertama yang terdeteksi COVID-19 di Indonesia. 2 pekan lamanya, Ratri, ibu dan adiknya dirawat di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso. Dan selama itu pula, banyak sekali berita yang beredar mengenai dirinya. Menanggapi hal tersebut, beliau pun bangkit dengan berani tampil di media sosial dan media massa. Secara aktif membagikan pengalamannya menjadi pasien COVID-19, dengan harapan dapat memberikan inspirasi bagi orang lain. Selama masa isolasi, beliau merasa dirawat dengan baik oleh tenaga medis dan tahu betul bagaimana mereka bekerja dengan keras dan mengorbankan waktu serta tenaga. Sekaligus dengan tulus mengasihi pasien, meskipun bukan keluarga sendiri. Sehingga Ratri pun berinisiatif untuk membantu menggalang dana bagi tenaga medis dan instansi kesehatan yang menjadi garda terdepan COVID-19. Lantas seperti apakah perjuangan seorang Ratri Anindya selama berjuang menghadapi virus corona untuk menjadi pelajaran bagi kita bersama. Dan hingga kini kita sudah tersambung dengan Anindya dalam sambungan Skype. Selamat pagi Mbak Ratri. Pagi, Mbak. Mbak Ratri, ini kan ada tagar Indonesia terserah. Nah, sementara kita tahu pejuang atau penyintas COVID-19 menghadapi ini tuh tidak mudah karena bahkan Mbak Ratri harus dirawat bersama orang tua lagi atau keluarga. Nah, ini bagaimana tanggapan Mbak Ratri meresponi Indonesia tagar terserah ini? Oh, ya kalau itu sih, kalau saya sih lebih ke masing-masing aja, Mbak. Maksudnya, memang ya pastinya perjuangan para, petugas medis kan sangat berat saat ini, tapi juga semua pihak juga, apa ya, ya harus memperjuangkan apa yang mereka harus perjuangkan gitu. Karena memang situasinya di Indonesia kan tidak mudah, negara kita banyak, terjadi ya memang banyak economic gaps gitu. Jadi banyak orang yang tidak punya kemewahan untuk misalnya stay di rumah, dan mencari nafkah dari rumah itu juga jadi sulit gitu. Jadi kalau saya sih sebaiknya, lebih ya fokus ke berbuat baik aja masing-masing, di mana porsinya masing-masing, bisanya mampunya seberapa dan menjaga diri. Gitu aja Mbak komentar Oke, saya untuk Indonesia terserah. sekalipun sekarang sudah dirubah jadi Indonesia semangat ya, agar kita juga nggak menyerah gitu. Karena perjuangannya Iya, sudah 3 bulan loh kita melakukan isolasi Iya. diri di iya rumah gitu. memang sudah cukup capek ya semuanya. Betul. Nah, eee, sebetulnya masyarakat sudah teredukasi tentang bagaimana menerapkan protokol kesehatan. Sayangnya mungkin karena tidak mengetahui seberapa besar perjuangan seorang pasien untuk bisa sembuh gitu. Akhirnya mereka merasa ya sudah gitu, mengabaikan atau mengacuhkan saja virus corona. Sebetulnya Mbak Ratri seperti apa sih, seberat apa saat itu perjuangan seorang Ratri ini bersama keluarga agar bisa terlepas dari jeratan virus corona ini? Mungkin kalau Mbak Vinca dan Mas Imam pernah dengar ceritanya, saya kan yang termasuk, apa ya, sehat tapi badan saya sebagai, carrier virus Hmm, corona dan adik saya memang waktu itu yang paling parah, ibu saya ya agak sedang gitu, tapi sebetulnya waktu mulai diisolasi itu mereka berdua sudah mulai membaik dan yang lebih sulit bagi kami adalah fakta bahwa identitas kami terbuka. Itu ada kesalahan dari pihak, pemerintah daerah sehingga identitas kami terbuka dan kami viral dan banyak hujatan. Jadi sebenarnya tekanan mental dari masyarakat dan netizen itu lebih berat daripada menyembuhkan diri dari virus coronanya itu sendiri. Iya. Kalau ada tekanan dari masyarakat, apakah juga mempengaruhi proses penyembuhan? Karena kan kita tidak boleh stres. Oh iya pastinya. Jadi waktu itu terbukti sekali bahwa memang, ya maksudnya gimana, kita waktu dari kecil memang sudah, gaya hidupnya adalah tidak perlu sampai ke dokter atau sampai mengkonsumsi obat, sampai di titik di mana kita tidak bisa menyembuhkan diri sendiri gitu. Jadi, waktu dan terbuktinya bahwa tekanan mental atau keadaan mental itu,
ada efeknya terhadap kesehatan fisik kita, itu terjadi sekali ke adik saya waktu itu. Jadi adik saya waktu itu kondisinya saat isolasi di rumah sakit sudah membaik, kemudian terjadi hujatan banyak dari netizen dan masyarakat yang sebenarnya tidak kenal kami itu siapa, dan dia terpuruk lagi, dan itu terlihat sekali. Jadi dari tekanan darah si adik saya dan ibu saya meningkat, lalu demamnya meningkat, lalu batuknya juga meningkat. Jadi itu waktu itu kami lihat sekali gitu efek dari kalau misalnya emosi dan mental kita tidak baik, itu juga memberi efek ke kesehatan fisik kita. Baik, semangat berjuangnya sebetulnya menginspirasi, dan tidak kalah menginspirasi adalah semangat berbaginya ini setelah dinyatakan negatif. Kemudian sekarang menjadi inisiator untuk memberikan bantuan terhadap teman-teman medis, dan juga termasuk menjadi salah satu pendonor plasma darah ya untuk diteliti. Boleh diceritakan Iya. sebetulnya Mbak Ratri seperti apa gerakan tersebut? Iya, kalau gerakan memberikan bantuan kepada para pihak medis itu kita bukan inisiator sih, maksudnya kita memang membentuk galang dana sendiri dari keluarga dan teman-teman dekat, tapi banyak juga masyarakat Indonesia yang membantu banyak sekali gitu loh, untuk pengadaan APD, membantu sebuah tenaga medis tetap semangat, itu banyak pihak-pihak lain. Nah, kalau plasma darah juga waktu itu kebetulan saya memang orang nomor 2. Sebelum saya sudah ada orang sembuh yang menyumbangkan, tapi kami tidak tahu identitasnya gitu. Nah, waktu itu ya diminta oleh RSPAD dan pihak RSPI, dan dipesankan oleh Kementerian Kesehatan juga, apakah kami bersedia. Lalu kalau dari aku sih waktu itu setelah dengar bahwa ada riset dan sudah terbukti di beberapa negara lain bahwa plasma darah dari orang yang sudah sembuh COVID-19 itu terdapat masih antibodi saat menyerang virus tersebut di badan saya, dan itulah yang bisa membantu meningkatkan antibodi bagi orang yang sedang terpapar dengan parah ya. Kalau memang ada gunanya ya lalu saya ya setuju aja untuk membantu gitu. Dan juga untuk riset perkembangan vaksinnya. Ya, Mbak Ratri, ini kita kan akan menghadapi new normal nih per Juni. Nah, bagaimana nih tanggapan Mbak Ratri? Apa yang harus dilakukan para penyintas maupun juga masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan? Ya, itu kita harus pelajari betul, dan SOP misalnya keluar rumah lalu kembali ke rumah seperti apa, terus kebersihan higienis personal itu tetap dijaga, tapi juga aku rasa harus ya kreatif dan mungkin mendengarkan alam, lebih mendekatkan diri ke alam dan mendengarkan sebenarnya dunia yang kita inginkan dan kita bayangkan itu seperti apa setelah ini gitu. Karena kan COVID ini bukan lokal, bukan nasional, tapi global. Jadi we're all on the same boat gitu. Semua kita di perahu yang sama. Ya gimana kita menyelesaikan ini bersama, dan mungkin memang ini adalah seperti apa ya? Manusia tuh kayak hidupnya kan selalu dikejar-kejar, harus produktif, harus sukses, materi, uang segala macam, dan mungkin disitulah kita sekarang bisa refleksi mungkin ya, dan ya benar-benar bersama-sama tuh berimajinasi gitu, dunia apa sih yang sebenarnya kita ingin tinggalkan untuk generasi penerus gitu, alamnya seperti apa. Gitu sih Mbak, jadi lebih kreatif dan refleksi diri aja menurutku. Kalau new normal yang kita bisa, itu semua bisa dipelajari, cara kebersihan, cuci tangan 20 detik segala macam, tapi sebetulnya apa sih dampak long term-nya gitu ke dunia kita, apa yang kita lakukan setelah ini. Oke, baik. Terima kasih Terima kasih Mbak Mbak Ratri Ratri. telah berbagi Ya, inspirasi di sama-sama Indonesia. Mbak, Mas. Ya, Terima kasih. pemirsa kami masih akan kembali tetap bersama kami di Halo Indonesia.